Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Tentunya sudah mengenal ya statistika waktu di SMP, tapi dulu masih sederhana. Nah, sekarang ada beberapa hal yang akan ditambahkan dari waktu kalian SMP. Siapkan alat tulisnya dan konsentrasi kalian juga. Oke, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Siap ya semuanya? Mari kita mulai. Apa yang kalian tahu tentang statistika? Coba diingat-ingat, waktu SMP belajar statistika itu apa aja sih? Dan apa sih yang dimaksud dengan statistika? Kemudian apa sih bedanya dengan statistik? Ayo diingat-ingat. Sudah menemukan jawabannya? Mari kita samakan. Oke, definisi dari statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Sedangkan statistik adalah data itu sendiri atau objek yang dipelajari ataupun diolah dalam statistika. Jadi, kalau statistika itu adalah ilmunya, kalau statistik itu adalah datanya. Ya. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Baik, setelah kita tahu bedanya statistik dan statistika, sekarang kita belajar statistika di SMA ini, apa aja sih materinya? Coba kita lihat. Materi yang akan kita pelajari dalam bab statistika ini, yang pertama adalah kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian kita akan membuat histogram, poligon, dan ogif, kemudian akan mencari rata-rata atau mean, kemudian kita akan mencari modus, mencari juga median atau nilai tengah. Selanjutnya kita akan mencari kuartil, kemudian simpangan rata-rata, ragam atau varians, satu lagi simpangan baku. Nah, cukup banyak ya yang akan kita pelajari dalam materi statistika ini. Oke, semoga semuanya bisa kalian pahami dengan baik. Nanti ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Tidak semuanya akan disampaikan dalam satu pertemuan ya. Oke, yang pertama dulu kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif. Tabel distribusi frekuensi. Nah, dulu waktu SMP penyajian datanya ada yang bentuk tabel, cuma dalam bentuk tabelnya biasanya datanya itu tunggal yang kalian sudah pelajari di SMP. Nah, untuk di SMA ini yang akan dipelajarinya bukan lagi data tunggal tapi data berkelompok. Nah, kenapa tabelnya disebut distribusi frekuensi? Karena di dalamnya memuat data dan juga frekuensinya. Oke, tabel distribusi frekuensi merupakan tabel yang berisi daftar nilai data, datanya baik data tunggal maupun data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Oke, ya. Kemudian tabel distribusi yang akan kita pelajari di sini yaitu tabel distribusi dengan data berkelompok. Kita lanjutkan ya.
Dalam membuat tabel distribusi frekuensi, ada aturan yang digunakan, yaitu aturan Stargis. Ini nama penemunya, namanya Stargis. Nah, aturannya seperti apa? Kita lihat, yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan itu disimbolkan dengan J, itu sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah, atau dengan simbolnya Xmax dikurangi Xmin. Kemudian menentukan banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N-nya adalah banyak data. Selanjutnya, menentukan panjang interval kelas dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kemudian menentukan nilai batas bawah kelas pertama. Untuk menentukan nilai batas bawah kelas pertama, ini bisa diambil dari data terendah atau data terendah atau yang kurang dari data terendah. Tapi data terendahnya harus masuk ke dalam interval tersebut. Nih ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Nasional dalam 40 hari kerja berturut-turut. Ini datanya diambil dari buku paket halaman 55. Bisa kalian lihat di bukunya. Pertanyaannya, buat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Dari data tadi, kita ketahui data terbesarnya adalah 96 dan data terkecilnya yaitu 50. Serta banyak datanya ada 40. Kemudian kita cari jangkauannya. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi 96 dikurangi 50, hasilnya 46. Setelah mencari jangkauan, kita mencari banyak kelas. Cari banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log N. 1 ditambah 3,3 log 40. 1 ditambah 3,3 log 40-nya adalah 1,6. Jadi tinggal kalikan 1,6 dengan 3,3. Nanti diperoleh hasilnya 1 ditambah 5,29. Jadi 6,29. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya nanti harus ada 6. Setelah itu kita cari panjang interval kelas, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. 46 dibagi 6, hasilnya 7,66. Kita bulatkan menjadi 8. Jadi nanti panjang intervalnya ada 8. Setelah itu, nilai batas bawah kelas pertamanya Ibu ambil dari data terkecil, yaitu 50. Boleh kurang dari 50, asalkan 50-nya nanti masuk ke dalam interval kelas pertama. Tapi, agar lebih mudah, kita ambil batas bawah kelas pertamanya dari data terkecil, yaitu 50. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, tabelnya itu terdiri dari kolom data, kolom turus, dan frekuensi. Nah, untuk mencari 50 sampai 57-nya, karena tadi data batas bawah kelas pertamanya itu 50. Jadi dimulainya dari 50 si intervalnya. Kemudian tadi panjangnya itu 8, berarti dihitung aja 50, 51, 52, 53, 54, 56, 55, 56, 57, 8 ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya berarti ditambah 1 dari batas atasnya.
Jadi dari 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Kemudian 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Kemudian 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Kelas berikutnya 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Dan yang terakhir 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Oke. Jadi dapatlah dalam kolom datanya itu adalah interval-interval yang sesuai dengan panjang interval tadi dan juga batas dimulainya dari data terkecilnya 50 ya. Nah, sekarang untuk mencari turus dan frekuensinya kita hitung dari data awal tadi yang termasuk ke dalam 50 sampai 57. Setelah dihitung dari data yang awal tadi, ketemulah hasilnya 2. Kemudian dari 58 sampai 65 ada 6. Kemudian yang termasuk ke dalam 66 sampai 73 ada 7. 74 sampai 81 ada 11. 82 sampai 89 ada 8. 90 sampai 97 ada 6. Ini kalau pengen taunya tinggal dicek aja di bukunya. Bener nggak sih 50 sampai 57 yang data yang termasuk 50 sampai 57 itu ada 2, tinggal dihitung aja ya. Kalian buka buku paketnya. Jadi tinggal di cross check nanti. Oke. Itu tabelnya sudah jadi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi ini. Nah, 50 sampai 57 interval itu disebut kelas pertama. Kemudian interval yang keduanya disebut kelas kedua, terus kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Oke. Kalau 50, 58, 66, 74, 82, dan 90 disebut batas bawah kelas. Ya. Tergantung kelasnya kelas berapa. Kalau misalkan ditanya batas bawah kelas ketiga, berarti jawabannya 66. Kalau ditanya batas bawah kelas kelima, berarti jawabannya 82. Ya. Kemudian 57, 65, 73, 81, 89, dan 97 disebut batas atas kelas. Contohnya ya, kalau misalkan batas atas kelas pertama berarti 57. Batas atas kelas ketiga berarti 73. Batas atas kelas ke-6 berarti 97. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya ada tepi bawah. Tepi bawah simbolnya itu TB. Rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Contohnya, tentukan tepi bawah kelas kedua. Berarti batas bawah kelas keduanya kan 58. Berarti 58 dikurangi 0,5. Hasilnya 57,5. Kemudian, kalau mencari tepi atas, itu batas atas ditambah 0,5. Contohnya, tentukan tepi atas kelas keempat. Berarti batas atasnya kelas keempat itu 81, berarti tinggal tambah 0,5, jadi 81,5. Kemudian ada panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Contohnya, tentukan panjang kelas dari data tersebut. Kita mengambil misalkan dari kelas keempat ya. Tepi atasnya itu 81,5, tapi bawahnya 73,5. Berarti 81,5 dikurangi 73,5 hasilnya 8. Itu untuk panjang kelasnya. Ini berlaku untuk satu tabel distribusi frekuensi. Kalian mau coba kelas berapapun nanti hasilnya pasti 8.
Kemudian lebar kelas. Lebar kelas itu rumusnya batas bawah kelas yang lebih besar dikurangi batas bawah kelas yang lebih kecil. Contohnya, tentukan lebar kelas dari data tersebut. Misalkan Ibu ngambil kelas kedua dengan kelas pertama. Berarti lebar kelasnya 58 dikurangi 50, hasilnya 8. Ini kalian mau ngambil sama kayak panjang kelas ya. Kalian mau ngambil dari kelas manapun, pasti nanti hasilnya 8. Misalkan kalian mau ngambilnya kelas ke-5 dan ke-4, atau kelas ke-4 dan kelas ke-3. Nanti hasilnya sama 8. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya tentang histogram. Histogram. Histogram merupakan grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Kebayang ya grafik batang seperti apa? Nah, oke, langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, tentukan tepi bawah dan tepi atas setiap kelas dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian, buat sumbu koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan nilai tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Yang ketiga, buat grafik batang sesuai dengan datanya. Oke, kita lihat contohnya. Buat histogram dari data berikut. Nah, ini datanya kita pakai yang tadi, kemudian kita tambahkan 2 kolom di sampingnya, yaitu kolom tepi bawah dan kolom tepi atas. Kita cari tepi bawah dan tepi atas setiap kelasnya. Nah, tadi kalau tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Nanti ketemulah seperti ini. Nah, setelah kita cari tepinya, baru kita buat grafiknya. Oke, kita gambarkan sumbu koordinat kartesiusnya. Nah, untuk sumbu X tadi adalah batas bawah kelasnya 49,5 dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y itu diisi dengan frekuensinya. Kemudian kita gambarkan grafiknya dalam bentuk batang. Oke, yang pertama tadi 2 frekuensinya, kemudian 6, 7, 11, 8, dan 6 juga. Oke, jadi terbentuklah seperti ini. Ini namanya histogram. Ya, paham ya? Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah setiap kelas dari suatu data. Langkah-langkah membuat poligon frekuensi. Yang pertama, tentukan titik tengah dari setiap kelas dengan rumus titik tengahnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian, buat sumbu koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan nilai tengah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Kemudian, buat grafik garis sesuai dengan datanya. Kita lihat contohnya ya. Contohnya, buat poligon frekuensi dari data berikut. Datanya masih yang tadi, kita cari titik tengahnya. Titik tengah dari setiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama, berarti 50 tambah 57 bagi 2. Hasilnya nanti 53,5. Kemudian 58 tambah 65 bagi 2. Hasilnya 61,5. Dan seterusnya. Sampai 90 ditambah 97 bagi 2. Hasilnya 93,5. Sudah ketemu titik tengahnya, baru kita gambarkan
pada sumbu koordinat kartesius. Nah, ini sumbunya. Sumbu X-nya menyatakan titik tengahnya. Sumbu Y-nya menyatakan frekuensi. Oke, ini Ibu tambahkan satu titik tengah dari kelas sebelum kelas pertama dan satu titik tengah setelah kelas ke-6. Jadi yang pertama itu frekuensinya 0 karena tidak ada di datanya. Kemudian yang kedua frekuensinya 2. Kemudian 6, 7, 11, 8, 6, dan 0. Ya. Ini yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Jadi bentuknya garis, kayak grafik garis ya. Sama dengan grafik garis, cuma kalau grafik garis biasanya di sumbu X-nya itu adalah datanya. Kalau misalkan poligon frekuensi, sumbu X-nya adalah titik tengahnya. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan buat OGIF. OGIF merupakan grafik garis halus yang menampilkan data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. OGIF terdiri dari dua jenis, yaitu OGIF positif atau juga OGIF naik. Data distribusi frekuensi kumulatifnya kurang dari. Ini diperoleh dari data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan OGIF negatif atau OGIF turun ini diperoleh dari data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau yang naik atau yang positif itu kumulatifnya kurang dari, kalau yang negatif ataupun turun itu kumulatifnya lebih dari. Oke, langkah-langkah membuat OGIF-nya. Pertama, buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian yang kedua, buat sumbu koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan nilai tepi atas atau tepi bawah, tergantung OGIF apa yang akan kita buat nanti ya. Dan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Kalau misalkan kita mau buat OGIF positif, berarti sumbu X-nya menggunakan tepi atas. Kalau misalkan kita mau membuat OGIF negatif, berarti sumbu X-nya menyatakan tepi bawah. Kemudian buat grafik garis sesuai dengan datanya. Kalau belum kebayang, kita lihat contohnya. Buat OGIF positif dan OGIF negatif dari data berikut. Ini datanya masih yang tadi. Oke, kita buat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, ya. Oke, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau kurang dari, pada kolom datanya diisi dengan tepi atas, diisi dengan tepi atas setiap kelas. Nah, kelas pertama tepi atasnya kan 57,5, kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas ke-6. Terus tandanya karena disitunya juga judulnya kumulatif kurang dari, maka disitunya dikasih tanda kurang dari 57,5. Cara menghitung frekuensinya gimana? Kurang dari 57,5. Kita lihat pada tabel yang awal tadi. Yang kurang dari 57,5 ada berapa? Ada berapa datanya? Ada 2 kan? Berarti frekuensinya 2. Kemudian yang kurang dari 65,5. Berarti yang termasuknya adalah kelas pertama dan kelas kedua. Kita jumlahkan 2 tambah 6, berarti 8. Kemudian untuk yang kurang dari 73,5, itu berarti yang termasuknya adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Berarti
2 tambah 6 tambah 7, hasilnya 15. Kemudian yang kurang dari sama dengan 81,5, berarti kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, berarti 2 tambah 6 tambah 7 tambah 11, hasilnya 26. Kemudian yang kurang dari 89,5, berarti kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 11 tambah 8. Hasilnya 34. Kemudian yang kurang dari sama dengan 97,5. Berarti semua kelasnya ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jumlahkan semuanya. Hasilnya 40. Oke, itu untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, pada kolom datanya itu diisi oleh tepi bawah. Kemudian, tandanya pun menjadi tanda lebih dari, tepi bawah ya. Kemudian mencari frekuensinya, tinggal dihitung lagi seperti tadi. Kalau yang lebih dari sama dengan 49,5, berarti seluruh datanya, yaitu 40. Kemudian, lebih dari 57,5, berarti 40 dikurangi frekuensi kelas pertama. Frekuensi kelas pertama adalah 2, berarti 40 kurangi 2, 38. Kemudian untuk lebih dari sama dengan 65,5, berarti 38 dikurangi frekuensi kelas kedua, jadi 32. Kemudian untuk mencari yang lebih dari sama dengan 73,5, itu 32 dikurangi 7, berarti 25. Kemudian yang lebih dari sama dengan 81,5 itu 25 dikurangi 11, berarti 14. Kemudian yang lebih dari 89,5, 14 dikurangi 8, jadi hasilnya 6. Nah, setelah kita peroleh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari, baru kita gambarkan OGIF-nya. Untuk yang kurang dari itu untuk OGIF positif, yang lebih dari itu untuk OGIF negatif. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk OGIF positif, sumbu X-nya itu tepi atas setiap kelas dengan tandanya kurang dari. Kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Kita gambarkan dari 2, 8, 15, 26, 34, 40. Ya. Ini OGIF-nya, OGIF positif. Kemudian yang OGIF negatif, nah sumbu X-nya tepi bawah setiap kelas dengan tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Ini dari 40, 38, 32, 25, 14, 6. Turun ya, kalau tadi yang OGIF negatif, OGIF positif itu naik, kalau yang OGIF negatif grafiknya turun. Oke. Itu tentang OGIF. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Setelah selesai penjelasannya, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Semoga
apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.